pasti kelihatan. Seharusnya gereja nggak perlu ngomong uang banyak-banyak. Kalau ada hati Yesus di antara kita semua, pasti kita ingin memberi. Kita ingin memberi dengan sendirinya kalau kita mengasihi Tuhan Yesus. Lanjut. Kalau begitu, apa fokus? Tahu kata fokus ya? Apa sasaran utama pelayanan Tuhan Yesus? Kita akan kagum kalau lihat Alkitab. Sasaran utama pelayanan Tuhan Yesus, dengar, satu, dia nggak sibuk dengan urusan fasilitas. Sudah kita belajar Kamis kemarin. Yang kedua, Tuhan Yesus nggak pernah sibuk dengan program atau kegiatan acara. Lalu apa? Hampir semua gereja sibuknya pasti dua hal ini. Fasilitas, acara. Terus begitu. Lalu sibuknya apa Tuhan Yesus? Mari kita buka Matius pasal 14. Mulai ayat yang ke-13. Kita akan belajar kebenaran ini saudara. Dan itu sangat mengagumkan. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ. Syok Tuhan kita. Berita apa yang dia dengar? Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya oleh Herodes. Yesus Tuhan kita tergoncang, terpukul, sedih. Bayangkan ini Tuhan Yesus, hatinya bisa seperti itu. Karena sahabat baiknya dibunuh. Maka itu dia apa? Menyingkir. Dua, hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Saudara bisa bayangkan Tuhan Yesus tergoncang sehingga ingin tenang. Siapa pernah ngalami goncangan juga, nggak mau ditelepon orang, HP-nya dimatiin? Pernah bukan seperti itu? Nggak mau diganggu? Seperti itu Tuhan Yesus pada hari itu. Dia goncang. Tapi lihat saudara, inilah hati Tuhan kita Yesus. Tetapi apa? Baca kalimat berikut. Tetapi apa? Orang banyak bagaimana mendengarnya, lalu ngapain? Mengikut dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ayat 14. Roh Kudus, tolong kami, sentuh, jamah, sadarkan, strum kami dengan kuasa-Mu, supaya kami sebagai gereja mempunyai hati ini dalam nama Yesus. Saya mau katakan dengan tegas, gereja atau orang Kristen tanpa Matius 14 ayat 14, kita bukan gereja dan bukan orang Kristen. Dengar ya, saya tegasi lagi sekali dalam nama Yesus. Gereja dan orang Kristen tanpa Matius 14 ayat 14, kita bukan gereja dan bukan orang Kristen. Baca baik-baik. Kenapa? Semua baca dulu, baru saya akan jelaskan. Saya ulangi lagi, mengapa gereja tanpa memiliki sikap hati Matius 14 ayat 14, saya berkata saudara bukan orang Kristen. Kenapa saya tanya tentang dua tukang parkir di bawah tadi? Kalau kita lihat orang terus kita cuek masa bodoh, berarti kita sedang melanggar Matius 14 ayat 14. Apa yang saudara baca di situ? Belas kasihan ketika ngelihat apa? Orang banyak. Jangan lupa dulu bagaimana kondisi jiwa Tuhan kita hari itu. Loh tadi itu loh, gimana? Jiwanya ngalami apa? Tuhan Yesus ngalami apa tadi itu? Apa? Kesedihan yang dalam, saudara. Goncang. Dia sambil mau marah, dia ingin menangis. Gak bisa bayangkan saya. Tapi aneh, begitu ngelihat orang banyak, dia usir gak orang-orang itu? Nah ini yang kagum kita. Dia nggak usir. Bisa nggak dia ngomong gini, 2 jam aja ya, tinggalin aku dulu, 2 jam aja. Bisa nggak dia ngomong gitu? Bisa. Kenapa tidak? Atau besok lah, besok, jangan sekarang. Aku mau tenang dulu, aku mau diam dulu. Enggak.
Seringkali kita hanya memanipulasi dan memanfaatkan Tuhan Yesus. Kira-kira ya atau tidak? Kalau saya berkata kita ya, umum. Jawab ya atau tidak? Berapa kali kita hanya memanfaatkan dia dan memanipulasi dia? Berapa banyak kita merasa hebat, kenal Yesus yang luar biasa. Tapi sayang, kenapa kita nggak pernah memiliki hatinya selembut ini? Tiap kali dia lihat orang, hatinya tergerak. Suatu hari saudara, saya dengan beberapa pengusaha karena mereka ingin ikut ke desa. Anak saya menikah di Ponorogo, itu 14 April, itu hari Sabtu. Nah saya itu belum pernah ke Ponorogo, baru kali itu. Nah lalu ada pendeta yang kenal saya, kenapa nggak pelayanan? Aduh ya memang saya itu nggak pernah ke Ponorogo, baru kali itu. Ya udah kamu pelayanan, oke? Mau nggak minggu sorenya ke Madiun? Minggu paginya, karena gereja dia cuma minggu sore. Saya tanya, Ponorogo Madiun berapa jauh? Dekat. Oh saya nggak tahu. Baik. Lalu minggu pagi itu diatur jam 6 pagi itu kebaktian di GBDI. Jalan apa saya lupa? Jalan Bali, GBDI Jalan Bali. Lalu jam 9 di GUP Jalan, saya lupa jadi. Jalan apa itu? Cokroaminoto. Terima kasih Pak Nathan. Nah, karena jam 6, jadi berangkat kami dari Ponorogo itu jam 5. Karena kira setengah jam. Udah? Saudara, saya itu di semua kota yang ada tukang becak. Hati saya itu penuh belas kasihan. Sebelum saya pindah ke Papua dulu di Surabaya, saya itu punya 7 lokasi komunitas tukang becak yang saya layani di Surabaya. Jalan Setail, dekat Kebun Binatang Wonokromo, di perempatan Jalan Opak dengan Jalan Musi, lalu di daerah Sitotopo Lor, Sitotopo Wetan, sampai ke arah Kenjeran, lalu ke Pasar Turi, mana lagi saya lupa, Pengampun di dekat Pasar Atom situ. Saya itu keliling saudara. Waktu itu belum ada air mineral seperti sekarang. Saya jadi tukang-tukang becak itu hidup sehat. Nah tahun itu ada seorang dokter lulusan UNER Erlangga itu membuat penelitian. Umur tukang becak di Surabaya tahun itu paling panjang itu 38 tahun. Dan mereka mati. Matinya karena 2 penyakit, gagal ginjal atau TBC. Nah itu saya fotokopi. Banyak saya fotokopi dan itu cara saya jangkau tukang becak. Saya ajak mereka ngomong, tolong baca ini. Kalau ingin hidup sehat, panjang umur, pakai aturan. Saya tambahkan, saya ajari mereka ingin minum yang banyak. Kenapa paru-paru? Bayangkan, genjotnya kayak begitu, udara kotor. Sekarang lebih gila lagi, bukan udara. Paru-paru mereka hancur, ginjal mereka. Karena dulu nggak ada air mineral. Mereka cuma bawa air rebusan istrinya dari rumah tuh dalam botol-botol. Mau bawa berapa banyak? Nah, di depan rumah saya, di Jalan Musi waktu itu, saya ajari mereka, kalau kamu haus, jangan pulang ke rumah terlalu jauh, mampir ke rumah kami. Maka itu sepanjang Jalan Musi itu orang tahu kalau cari rumah pendeta yang nggak pernah dikunci. Itu istilah mereka, saudara. Saya senang dikenal seperti itu. Mereka bisa masuk jam berapa saja, kapan saja. Saya suruh mereka istirahat kalau kepanasan. Ada tikar-tikar di ruang tamu. Tidurlah, istirahat dulu. Jangan maksa. Di rumah selalu ada makanan lebih. Dan mereka selalu ingat itu. Lapar gak dapat duit, jangan sampai gak makan. Ingat anak istri. Makan di rumah apa adanya. Gak usah mewah. Saudara, mereka rasa diperhatikan luar biasa. Tahun itu saya kalau beli vitamin B, vitamin C, yang buatan IPIM sendiri dulu, masih ingat ya? Yang botol kecil-kecil, itu saya beli banyak, saya bagi ke mereka. Vitamin B, vitamin C, saya bilang harus makan ini kamu, tidak boleh terlambat. Saudara, orang Madura, orang Jawa, orang apa saja seperti orang becak, terbuka hati. Beri perhatian dulu. Itu tukang-tukang jual makanan, kalau lewat depan rumah kami, saya panggil mereka. Saya bilang, kamu jangan cuma senang terima duit langganan. Air cucian piring gelasmu ini kalau nggak sering kamu ganti, awas. Kamu tahu bakteri dari mulutnya pelangganmu itu numpuk di situ semua.
pasti kelihatan.